Ya, sholat tahiyatul masjid. Maka para ulama mengatakan berkaitan dengan hukum sholat tahiyatul masjid, ya jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Berarti kalau tidak sholat tidak berdosa. Sholat tidak berdosa, cuma hilang keutamaan. Ya hilang keutamaan kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ya, bahkan saking pentingnya sholat tahiyatul masjid ini, sebagai ulama di antaranya Imam Ibnu Hazm dan Imam Asy-Syaukani, mereka berpendapat bahwasanya sholat tahiyatul masjid ini hukumnya adalah wajib. Jadi kalau ada orang masuk masjid kemudian tidak sholat tahiyatul masjid, maka berdosa berarti. Maka berdosa ini menurut pendapat tadi Imam Ibnu Hazm dan juga Imam Asy-Syaukani. Ya, mereka berdalil dengan hadis ini. Nabi mengatakan fala yajlis, janganlah dia duduk. Berarti ini larangan, dan larangan, setiap larangan menunjukkan kepada haram. Haram duduk berarti wajib sholat. Dan dalam hadis yang lainnya disebutkan, ya hadis dari Abu Hurairah yang lainnya, dan hadis ini sahih. Beliau meriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang masuk masjid. Meriwayatkan ada seorang laki-laki masuk masjid dan Nabi sedang berkhutbah. Nabi sedang berkhutbah dan manusia mendengarkan sebuah khutbahnya. Ini khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Nabi sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang masuk. Ya, dia langsung duduk. Kemudian Nabi berkata, "Ya fulan, sholaita?" Wahai fulan, engkau sudah sholat belum? Qala la, dia mengatakan, "Belum wahai Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Qum farka raka'ataini." Berdiri, kemudian sholat dua rakaat. Maka ini dijadikan dalil oleh pendapat tadi yang kedua, bahwasanya hukum sholat tahiyatul masjid adalah wajib. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama tadi mengatakan bahwasanya hukum sholat tahiyatul masjid adalah sunnah. Kenapa? Ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwasanya perintah Nabi tadi itu tidak menunjukkan kepada wajib. Di antaranya adalah kisah ketika ada orang yang masuk masjid juga. Masuk masjid ketika sedang khutbah Jumat, kemudian dia jalan-jalan sampai melewati pundak-pundak manusia, nyari celah-celah kosong, maju, yang melewati pundak-pundak manusia. Maka Rasulullah tidak mengatakan sudah dia sholat 2 rakaat, tidak. Tapi Nabi mengatakan apa? Ijlis faqad adaita, sudah duduk, semuanya kau telah menyakiti, ya, telah menyakiti, mengganggu orang lain. Nabi menyebutnya untuk apa? Untuk dia, dan tidak menyebutnya untuk sholat. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, dalil jumhur bahwasanya terdapat riwayat bahwasanya sahabat Nabi SAW mereka masuk masjid, kemudian keluar lagi, dan mereka tidak sholat. Dan mereka tidak sholat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat tahiyatul masjid ini hukumnya berarti tidak wajib, tapi hukumnya sunnah saja. Tapi seorang muslim, ya seorang yang mulai dari sunnah, orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, ya senantiasa menjaga sunnah yang tertinggi, ya sunnah yang jarang orang lakukan, masuk masjid kemudian sholat tahiyatul masjid. Ya, kita senantiasa menjaga sunnah tersebut, walaupun hukumnya sunnah tadi, hukumnya bukan wajib, tapi kita tetap harus menjaganya. Ya, pertanyaannya kok tidak seperti ini. Bagaimana kalau sudah masuk masjid kemudian dia duduk dan belum sholat tahiyatul masjid? Apakah dia harus berdiri lagi untuk sholat atau terkaci? Sudah duduk, sudah, berarti tidak usah sholat
tahiyatul masjid. Atau gimana biasanya Bapak-bapak? Kalau sekarang duduk Pak, lupa, aduh belum sholat nih, sholat lagi. Atau gimana? Sudah, duduk gitu. Tahu, harusnya betul deh. Sudah, duduk gitu ya. Ya. Ada beberapa keadaan nih ya. Yang pertama dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, "Lau jalasa fil masjid qabla tahiyyah wa qala al-fasl fata wa lam wala yusra qada'uha bil ittifaq." Kata beliau, sepakat para ulama kalau dia duduk ketika masuk masjid, duduk dan belum sholat, dan waktunya sudah terlalu panjang, sudah lama belum sholat, maka tidak disyariatkan bagi dia untuk mengkodok sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi sudah, kalau waktunya sudah lama ya sudah, gak usah sholat tahiyatul masjid. Permasalahannya bagaimana kalau waktunya sebentar, belum lama, karena dia kemudian sholat terat, tapi sudah duduk cuma gitu ya. Gimana kalau seperti itu? Maka beliau melanjutkan, alladzi qala al-ashab annana ta'futu bil julus fala yaf'aluha ba'd. Pendapat al-ashab, ini pendapat madhabnya Syafi'iyah, kata beliau, kalau sudah terlanjur duduk maka ya sudah, tidak perlu mengerjakan salat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tadi Nabi mengatakannya kalau belum duduk, kata dia. Ya, kalau belum duduk, fala yajlis, jangan dulu duduk. Berarti salatnya itu jangan dulu duduk. Jangan dulu duduk sampai dia sholat dua rakaat. Ya, ini pendapatnya mazhab Syafi'i, berarti ya tidak perlu mengulangi sholat. Waktunya sebentar maupun lama. Ya, Ya, berbeda dengan perwakilan di mazhab Hambali, dapatnya Imam Ahmad yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, idza jalasa qabla salat sunna lahu atiyakum fayusai. Apabila dia duduk sebelum salat, maka disunahkan bagi dia untuk berdiri lagi dan juga salat. Maka Allah Ta'ala ya boleh bagi dia untuk berdiri lagi untuk salat. Kalau waktunya sebentar, tadi baru sebentar nih duduknya, saya mau salat tahiyatul masjid, boleh silakan berdiri lagi, kemudian dia salat tahiyatul masjid. Ini sebagaimana ada sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan ja'a Salih al-Qatafani yaumal Jum'ah. Ada orang yang berjalan dari Bani Qatafan, ya, al-Qatafani pada hari Jumat. Kemudian Rasulullah SAW pun qatid alal minbar, beliau berdiri di atas, duduk di atas minbar. Faqa'ada Salim qabla an yusalliya. Maka Salim pun si orang pejalan tadi ya, si Salim ini dia duduk sebelum sholat. Pas datang ke masjid, karena melihat Nabi sedang duduk Jumat, duduk di antara dua khutbah, maka dia masuk masjid dan duduk tidak sholat tahiyatul masjid. Maka Nabi mengatakan kepada orang ini, atau ini, apakah kau pernah sholat 2 rakaat? Qalalah, belum wahai Rasulullah. Orang ini berkata belum. Maka Nabi mengatakan, kuf farka'huma, berdirilah, kemudian sholatlah 2 rakaat. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya walaupun sudah duduk boleh untuk sholat, asalkan waktunya tadi tidak lama. Ya, waktunya tidak lama. Ya, permasalahan berikutnya, bagaimana kalau sering masuk masjid? Seperti santri ini kan lingkungannya cuma di masjid, seraman masjid, pakar tatib masjid, kantor masjid, WC masjid, terus dia muter, terus muter di masjid.
Kalau bermodal seperti ini, ya para ulama mengatakan cukup sholat 1 kali saja. Ya, sering keluar masjid, keluar masuk masjid, maka cukup sholat 1 kali saja. Ya, cukup sholat 1 kali saja. Tidak perlu masuk masjid, sholat tunggu. Kemana lagi? Ke kelas sebelahnya lagi, masuk masjid, sholat lagi. Nah, tidak perlu seperti itu. Tapi cukup sholat 1 kali saja. Nah, satu lihat, ketika masuk masjid, sholat dulu. Sholat. Ya, 1 kali saja. Nanti kesananya, kalau mau sholat lagi ya tidak mengapa. Ya, tapi cukup dengan sholat yang tadi juga itu sudah mencukupi. Permasalahan berikutnya. Bagaimana kalau sholat tahiyatul masjid berbarengan dengan sholat yang lainnya? Contohnya apa? Qabliyah subuh, habis wudu juga contohnya. Syukur wudu, ya. Apalagi? Udah ya, gitu biasanya. Ya, ataupun berbarengan dengan sholat wajib tadi. Sudah masuk masjid, tapi sudah sholat imamnya. Apakah sholat dulu tahiyatul masjid dulu atau langsung ikut imam sholat wajib? Ataupun kita sudah terlambat, kemudian apakah sholat tahiyatul masjid dulu atau langsung sholat wajib? Biasanya bapak-bapak gimana kalau masuk ataupun tertinggal sholat sendirian masuk masjid, langsung sholat wajib atau tahiyatul masjid dulu? Langsung sholat wajib kan ya? Langsung sholat wajib. Ya. Nah, kita akan baca yang diucapkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala berkaitan dengan masalah ini. Berkaitan dengan tadi, mungkin boleh ya kalau kita mau buka niat sekalian aja sholat tahiyatul masjid, sholat lagi, syukur wudu, sholat qabliyah. Nah, seperti itu. Boleh atau tidak? Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, qala ashabuna, berkata sahib kami dari mazhab Syafi'i. Wa tahiyatul masjid rakaatan. Tahiyat masjid itu adalah 2 rakaat lil hadis. Bagaimana hadis yang tadi dijelaskan? Fa in shalla aksar min raka'ataini bi taslimatin wahidatin jazan. Kalau dia ingin salat lebih dari 2 rakaat, itu pun boleh, bahkan dengan 1 kali salam. Wa kana kulluha tahiyatun listimaliha ala raka'ataini. Dan semuanya itu adalah tahiyat, termasuk tahiyat, karena termasuk ke dalam 2 rakaat yang diperintahkan. Walau sholat ala janazatin. Nah ini, jika dia sholat jenazah, au sajada li tilawatin, ataupun sujud tilawat, au syukrin, ataupun sujud syukur, au sholat raka'atan wahidah, ataupun sholat 1 rakaat, la tahsul at-tahiyyah, maka itu tidak dianggap tahiyat. Jadi kalau kita masuk masjid, ya sholat jenazah, sekalian niatnya sholat apa? Tahiyatul masjid, maka tidak dikatakan tahiyatul masjid. Terkaci. Atau mau sujud tilawah di masjid, sujud tilawah bacanya di luar. Sholat sujudnya tinggi di dalam masjid, itu pun tidak dikatakan tahiyatul masjid, hanya sekedar sujud tilawah, sujud syukur. Ataupun sholat 1 rakaat, pingin sholat witir dari asrama ke masjid, pingin sholat witir 1 rakaat, sekalian sholat tahiyatul masjid. Maka kata beliau ini tidak kaci, betul, tidak kaci. Berarti sholatnya harus 2 rakaat atau lebih. Lisarihil hadis as-sahih, sebagaimana yang jelas terang dalam hadis yang sahih tadi ya, dikatakan raka'ataini, 2 rakaat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian qala ashabuna, berkata sahib kami ya, para ulama mazhab Syafi'i, wala istarat an yarwiya bi raka'ataini tahiyyah. Maka tidak disyaratkan ketika kita masuk masjid kita meniatkan dengan 2 rakaat tahiyat saja. Bal idza shalla raka'ataini bi niyyati shalat mutlaqan. Bahkan boleh apabila niatnya sholat 2 rakaat dengan niat sholat secara mutlak, niat sholat itu boleh, kata beliau. Au nawa raka'ataini nafilah ratiban, ataupun dia
niat juga 2 rakaat rawatib tadi. Niat sholat rawatib. Au ghair rawatib ataupun selain rawatib. Au sholat fardhu, bahkan kata beliau, bahkan sholat fardu. Mu'addal au maqdiyan. Sholat yang dilaksanakan ditunaikan ketika itu ataupun sholat qadha karena tertidur ataupun karena lupa. Au mandura ataupun sholat nadar sekalipun, ajza'ahu dzalikan, maka itu diperbolehkan. Wa hasalahu manawa, dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa sholat tahiyatul masjid bid'nan au tomna, maka dia akan mendapatkan tahiyatul masjid secara keseluruhan. Artinya dengan digabungkan dengan sholat-sholat tadi, maka dia akan mendapatkan pahala tahiyatul masjid dan dianggap telah menunaikan tahiyatul masjid. Wala khilafa fi hadza, dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Kemudian bahkan beliau mengatakan qala ashabuna, berkata para ulama dari kalangan Syafi'i di sini, Syafi'iyah, wa ada launawan fardhu wa tahiyatul masjid. Begitupun jika dia berniat sholat wajib, tadi kan sholat subuh terlambat, masuk masjid langsung sholat subuh, kemudian dia niat sholat